Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anggraini, NIM 1910201150 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiat bisnis yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yang pertama yaitu pandangan hidup Muslim. Hidup dalam pandangan Islam merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Yang kedua, tujuan hidup Muslim. Tujuan hidup menurut Islam adalah untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, perilaku bisnis Muslim. Sebagai konsekuensi logis daripada pandangan dan tujuan hidup Muslim, maka perilaku bisnis seorang Muslim adalah selalu tunduk dan patuh pada ketentuan syariah seperti jujur, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak melakukan jual beli barang haram, tidak melakukan pemalsuan barang, dan lain-lain. 4. Pengertian bisnis syariah. Bisnis syariah adalah aktivitas jual beli atau transaksi dalam berbagai bentuknya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kelima, tujuan bisnis syariah adalah memperoleh keuntungan material dan non-material. Keuntungan material adalah keuntungan atau laba yang diperoleh dalam aktivitas bisnis, sedangkan keuntungan non-material adalah keuntungan material yang digunakan untuk jalan kebaikan yang diridhoi Allah seperti membantu fakir, miskin, dan lain-lain. Selanjutnya, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Menjaga kelangsungan bisnis yang sesuai dan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendapat ridho Allah, dan inilah tujuan bisnis syariah yang paling esensial. Selanjutnya, mendapatkan ketentuan lahir dan batin. Yang keenam, sumber hukum bisnis syariat Islam menurut surat As-Sunnah dan Tihad. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan beribadah membacanya. Kandungannya, yang pertama, aspek muamalah seperti haramnya riba, Al-Imran ayat 130. Yang kedua, aspek sejarah seperti kisaran pemuda, Kahfi, aspek surat Al-Kahfi ayat 22. Yang ketiga, fungsi Al-Quran. 1. Sebagai pedoman, petunjuk, dan berbagi umat manusia, surat Al-Jasiyah ayat 20. Yang terakhir, sebagai pelajaran bagi manusia, surat Yasin ayat 69. Selanjutnya, sunnah. Yang pertama, pengertian sunnah secara teologi adalah cara yang dilakukan menurut Islam. As-sunnah adalah suatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuannya terhadap perubahan sahabat. Selanjutnya, jenis-jenis as-sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada sahabat lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW dan dilihat oleh sahabat lalu diceritakan kepada orang lain dengan suatu ungkapan atau ucapan. Yang ketiga, sunnah takririyah, persetujuan Nabi, yaitu perbuatan seseorang sahabat atau ucapan yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, fungsi as-sunnah,
yaitu menetapkan hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran. Ijtihad. Pengertian ijtihad adalah menggerakkan segala daya kemampuan dalam menemukan hukum syara yang bersifat amali atau praktis melalui cara istimah hukum, cara mengeluarkan hukum dan dalil. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.